Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulur-dulur, selamat bertemu kembali. Saat ini kita akan mengadakan perjalanan dari Mataram menuju ke wisata Pusuk Sembalun. Nah, dulur-dulur, sebelum kita menuju Sembalun, kita ngopi-ngopi dulu. Di sini kita mampir ke MPV Kopi Cafe ya. Masih pagi nih, masih pagi jadi agak sepi. Nah, dulur-dulur masih sepi karena drivernya ini perlu ngopi dulu supaya seger ya. Dulur-dulur, kemudian drivernya ini cewek nih, cewek. Nah, dulur-dulur, kita sudah sampai di pintu gerbang masuk kawasan wisata Sembalun ya. Kalau kita tadi lurus itu bisa sampai ke Pelabuhan Kayangan ya, Pelabuhan Kayangan. Nah, dulur, ini jalannya nanti agak menanjak ya, agak menanjak, tapi kelihatannya sepi karena ini memang bukan hari libur ya, dulur-dulur. Yuk dulu ikuti kami. Dulur-dulur, perjalanan kita ini kali ini cukup tinggi mendaki dan berbelok-belok ya, berkelok-kelok. Untungnya driver kita ini cukup berpengalaman ya di daerah ini, cukup mahir, sehingga hal tersebut ya kecil saja baginya ya, dulur-dulur. Walaupun driver kita ini cewek loh ya, cewek. Dan profesinya bukan supir travel ini, profesinya ini dokter ya, dokter gigi ya. Jadi walaupun dokter gigi, beliau ini sudah pengalaman banget ini ke daerah Henas ini, karena memang hobinya traveling, wisata. Jadi kecil lah baginya ya, nyetir mobil ya di lika-liku yang menanjak, cukup curam juga, tebing-tebing di kiri kanannya, namun ini dilalap habis nih ya. Dulu ikuti kami. Truk-truk yang kayak kemarin nggak berani kayak gini mau lewat sini. Lur-dulur, sampailah kita sekarang ini berada di hutan Pusuk Lombok ya. Wisata Pusuk di Lombok ini dianggap sebagai hutan wisata sekaligus hutan lindung, sebagai salah satu aset destinasi wisata dari Lombok. Lagi-lagi Lombok menghipnotis wisata domestik dan mancanegara termasuk kita di sini dengan pesona keindahannya. Belum tadi kita kemarin sudah menjelajahi Gili dan Desa Sado dan sebagainya. Sekarang kita akan digoda dengan suasana alami dan menyejukkan dari wisata Pusuk ini. Yang menarik adalah kita akan bisa menemukan nih banyak sekali nanti di sepanjang jalan ini ratusan monyet-monyet yang berkeliaran dengan bebas di kawasan wisata Pusuk Lombok ini. Ini Lombok Utara ya, dulur-dulur.
Dan penghuni asli dari pusuk ini adalah monyet-monyet ini ya, yang berekor panjang dari jenis Macaca fascicularis ya, yang dikenal Jina sampai Jina. Tapi jangan main-main, jika ada barang-barang aneh yang menarik perhatiannya bisa dijamret. Karena itu hati-hati ya dulur-dulur, karena itu kita lihat saja dari dalam mobil ya. Mereka sudah terbiasa dengan kehadiran pengunjung sehingga tidak akan menyerang ya, kecuali jika mengganggu mereka. Kita akan melihat kawan monyet sepanjang jalan ini ya, menuju hingga nanti sampai di wisata Pusuk Lombok ya. Oleh karena itu ketika kita membawa kendaraan, baiknya kita kendaraan di sini secara pelan-pelan aja. Ya memang ya harus pelan-pelan karena memang menanjak ya, otomatis kan mobilnya geden, jadi otomatis pelan, kecuali kalau menurun ya. Kita bisa memberi makan mereka langsung ini kepada monyet-monyet ini jika jiwa petarang, tapi ya hati-hati jangan makanan yang beracun ya. Kemudian jika kita berjalan kaki menuju hutan akan lebih seru, tapi ya tidak akan kita lakukan di sini ya. Kita cuma karena bagi kita ya monyet ini hanya sebagai keindahan, tapi jangan sampai nanti mengganggu kita ya. Keindahan hutan Pusuk Lombok Wisata ini udah terkenal ini dan disebut hutan Pusuk Pas ya, karena sudah dekat puncak ya, artinya dekat puncak pasnya ya. Layaknya di puncak, maka yang kita dapatkan adalah udara yang sangat menyegarkan, view yang cantik ya. Nanti wisata Pusuk ini terletak ini di kaki Gunung Rinjani. Ini penuh dengan kesejukan-sejukan, nanti akan kita lihat ya. Nanti kalau sudah sampai di puncak ya, dimana di sini banyak juga monyet-monyet ya. Nah dulur-dulur, ikuti kami ya melewati hutan Pusuk ini, semoga sampai kita ke puncak dengan selamat ya. Kosong susu. Soalnya kenapa? Sama mobil begitu bahayanya, dia nggak kuat nanjak, mundur hantam mobil kita. Bahaya. Harus di mobil-mobil besar itu harus dihindari kalau naik. Jadi kelihatan jurang sebelah Waktu si Semarang itu di Gombel itu Gombel kayak gini ya Bu ya, di Gombel sama mirip gitu Bagas. terus di sana biar mati sudah ada ini nih, sudah ada ini. sekali lagi. Gas, jangan pakai gas. Apa ya kalau kita kemarin jadi Iya udah nyampe. banyak di Jawa kayak gitu banyak banget Puncaknya. puncak pasnya ya. Baru di sini ada ini ya. Nah dulur-dulur, sampailah kita ke puncak yang tertinggi nih ya, pusat wisata Pusuk Sembalun ya, wisata Pusuk Sembalun. Ini tujuan kita di sini, sekitar sini, dan kita akan turun melihat-lihat tempat wisata ini. Cuaca cukup dingin dan hati-hati di sini kelihatan banyak monyet ya, karena kelihatannya monyet-monyet ini Cina, tapi kalau misalnya dipegang itu bisa-bisa ada saja barang-barang kita yang rampasnya, diambilnya. Hati-hati ya, terutama dompet-dompet ya, tas-tas ya. Ya dulur-dulur, ikuti kami.
Lur-lur, Taman Wisata Pusuk Sembalun ini merupakan kawasan wisata alam yang menawarkan view khas lereng Gunung Rinjani, Lombok ya. View-nya ini didominasi oleh bukit-bukit, gunung-gunung ya, hamparan area sawah serta rumah adat yang bernilai sejarah yang tinggi. Namun sebelum kita lanjutkan, ini juga akhir-akhir ini kan kemarin itu ada COVID sehingga suasana sekarang agak sepi. Untung saja sekarang sudah cukup reda, walaupun cukup berdampak tempat wisata ini, tapi kelihatannya sekarang sudah menggeliat bangkit kembali. Namun meskipun dibuka, para pengunjung, bagi dulur-dulur yang ingin berwisata ke Pusuk Sembalun ini perlu juga mempertimbangkan cuaca, karena di sini cuacanya kadang-kadang hujan ya, sehingga view gunung-gunung itu kadang-kadang berkabut sehingga tidak begitu terlihat ya. Selagi yang masih ada di tangan Juga dulu pernah juga di sini sempat terjadi longsoran tanah yang menutup akses jalan menuju ke Taman Wisata Pusuk Sembalun ini. nggak usah nanti Dulur, semuanya lokasi datang Taman nanti. Pusuk Sembalun ini Ya makanya jangan dikasih, semuanya nanti datang. Biar Kamila aja yang ngasih. Taman Wisata Kamila kan Pusuk badannya Sembalun gede. di Jalan sini. Wisata Gunung Renjani. Ini masuk Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, ya, Provinsi NTB, ya, Nusa Tenggara Dompet ini Barat. apa? Ya. Kacamata. Dan jika kita berangkat rutenya tadi yang kita lalui tadi, maka dalam perjalanan ini kita harus menuju ke Kabupaten Lombok Timur dulu. Kemudian tiket masuk Taman Wisata Pusuk Sembalun ini ya tidak mahal, ya sekitar 5.000. Kemudian parkir mobilnya 2.000. Ini jam buka wisata Sembalun ini ya, ini buka tiap hari ya, dan buka juga selama 24 jam. Jadi Anda kapanpun bisa kesini ya. Tapi sebaiknya ya bagus siang-siang ya, karena di sini banyak monyetnya ya, sehingga kemudian ya saya juga belum pernah malam, tapi kalau malam rasanya mungkin karena tidak begitu ramai seperti di puncak Jakarta ya. Lur-lur, daya tarik Taman Wisata Pusuk Sembalun ini ada antara lain yaitu di sini ada namanya Bukit Selong ya. Jadi kalau kita mau ke Bukit Selong, kita akan melewati beberapa anak tangga jalur tersebut yang berbentuk lapisan tembok ya, ada setiap sisi jalur trekkingnya. Dan puncak Bukit Selong ini menawarkan pesona alam yang didominasi oleh hamparan terasiring sawah yang sangat luas, serta memiliki latar belakang gunung yang sangat terkenal yaitu Gunung Rinjani. Sayangnya kita sekarang ini suasana diliputi kabut, jadi tidak begitu kelihatan ya nanti cuacanya di sini. Kemudian juga di sini ada Desa Belek. Ini daya tarik, termasuk daya tarik dari Taman Wisata Pusuk Sembalun ini ya. Di sini ada namanya disebut dengan Desa Belek yang ciri khasnya adalah masih dilestarikan sampai saat ini. Di sini ada rumah Desa Belek ini hanya berjumlah 7 rumah saja ya di sini. Rumah ini biasa berasal dari alam sekitar atau rumah adat. Desa Belek ini ya terbuat dari bambu, alasnya juga terbuat dari tanah liat dan juga dari kotoran sapi ya. Ya mirip juga dengan kalau kita ke Desa Sade ya. Jadi di sini dari ada dari kotoran sapi. Ya itu aja dulu, ikuti kami. Kalau di Jawa tuh Wonosobo itu gelap banget. Di jalan ini ada kabutnya nggak kelihatan sekian meter. Kalau lagi turun kabutnya. Oh, kalau malam turun semua kabutnya, Pak? Iya, gelap. Jadi jalannya aja cuma 5 meter kelihatan. Sembalunnya dari puncak.
Oh, ada air terjun juga. Ada di sini. Banyak mah air terjun di sini. Cuman bahaya Iya, nanti iya. longsor. Nanti kayak di Iya kan di sini kan. kayak di Ini Padang kan hujan karena di gunung semua. Iya. Karena di gunung. di tahun kecil bagus. Mulai nah mulai banyak hutan tadi yang tadi lautan kan. Gimana? Ya, kalau dia dia diajak explore sama ayah orang ke tempat-tempat itu sama isi tanya-tanya lagi sakit. Cerita sampainya dia tanya. Berhenti hujannya. Nah dulur-dulur, karena cuaca kabut, kita sekarang menuju tempat wisata sekitar Sembalun, yaitu Kedai Sawah Sembalun. Ya, sekarang kita sudah sampai di Kedai Sawah Sembalun. Ini menjadi tempat wisata di Sembalun yang kini viral ya, dan banyak digandrungi wisatawan dan berbagai kalangan. Tempat ini ada sebuah lahan di mana ada pertanian buah, yaitu stroberi dan sayuran yang kemudian dikembangkan tempat wisata. Konsep yang diterapkan di Kedai Sawah Sembalun ini adalah perpaduan antara argowisata dengan kuliner. Apa ya? Waduh. Yang enak apa? Yang enak Alia? Nah dulur-dulur, kita sekarang sedang berada di kebun stroberi dulur di Kedai Sawah ini. Nah kebun stroberi ini ditudungi sama ya semacam plastik mungkin nggak tahu ya, mungkin supaya jangan sampai kehujanan atau hujan banjir, karena memang di sini hujan terus. Nah sekarang ini aja hujan terus ya sampai gelap. Gunung-gunung di sekeliling kita seperti Gunung Rinjani, mungkin Anandara, Bukit Pengasingan itu nggak kelihatan, itu hanya putih aja kabutnya. Nah namun sekarang ini kelihatan agak turun ya, karena hujan mungkin jadi agak kelihatan bayang-bayangannya lah. Nah sekarang kita terus sebenarnya di sebelah kebun ini ada juga kebun sayur-sayuran dan dibuat warna-warni ya, seperti kayak ini bayam warnanya merah gitu. Tapi kita sekarang karena hujan kita nggak. Ini memang nggak boleh kena air. Di sana langsung terbuka, nggak Oh, dia ditudung-tudung payung. kayak kebun stroberi ini. Jadi hujan cukup lumayan, gerimis lebat gitu ya, cukup membasahi baju gitu. Jadi kita nggak sempat melihatnya, tapi kelihatannya kalau dari jauh cukup baik, cukup bagus gitu ya. Itu sayur-sayuran, itu sayur-sayur yang warnanya bermacam-macam, sehingga kalau kita lihat kayak bunga tulip gitu, para bunga tulip. Demikian dulur-dulur. Udah mana?
boleh kesini nggak pernah hujan wah, nggak pernah. Ya untung ada hujan sedikit. Khawatir kalau ada yang sedikit. Ya, yang nggak pernah itu kadang-kadang. Mudah-mudahan. Nah itu. Itu ya, ayo. Itu apa? Kayaknya top material terbenam kan ya? Iya di sana kok. Wisata Pusuk Sembalun ini cukup lumayan jauh dari Mataram Lombok ya, sekitar 80 km ya, kita tempuh dalam waktu kira-kira ya sekitar 2 jam lebih sedikit lah ya. Ini mengarah juga ke arah seaport Kayangan, itu pelabuhan Kayangan yang menghubungkan feri dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa. Tapi kita nanti sudah dekat ke seaport itu atau pelabuhan itu, kita nanti menuju ke arah lebih timur ya, jadi tidak Muatan tengah jalan. Terang lagi, foto ulang di bawahnya lagi. Tadi itu namanya apa? Wisata apa? Kita itu di sawah. Bukan, itu tadi yang ada monyet. Busuk. Usuk Nah, dulur-dulur, sekian dulu kebersamaan kita. Semoga cukup menyenangkan dan memuaskan keingintahuan dulur-dulur akan aktivitas kita hari ini. Dan dulur-dulur jangan lupa ya subscribe dan share ke teman-teman. Siapa tahu mereka juga menyenangi vlog ini. Semoga dulur-dulur selalu sehat, sejahtera selalu, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.